Pernah kepikiran nggak sebuah perusahaan yang produknya hampir pasti ada di dapur Anda sekarang juga, yang pendapatannya ratusan triliun rupiah setiap tahun, raksasa yang begitu dominan di Indonesia. Tapi kenapa ya di pasar saham harganya justru dinilai lebih rendah dari nilai asetnya sendiri? Apa sih yang sebenarnya terjadi di balik layar Indofood? Nah inilah teka-teki besar yang akan kita coba pecahkan bareng-bareng. Jawabannya ada di sini. Pasar itu bukannya nggak lihat potensi Indofood, tapi pasar itu ya lagi cemas. Ada satu ketakutan besar, sebuah bayang-bayang yang bikin para investor minta diskon khusus. Dan sumber dari semua kecemasan ini bisa diringkas dalam satu kata, dolar. Dan disinilah pertanyaan besarnya muncul. Apakah kecemasan pasar ini adalah sinyal bahaya yang harus kita jauhi? Atau jangan-jangan ini cuma kabut tebal yang menutupi mesin bisnis yang sebetulnya luar biasa kuat? Nah, disinilah kita akan bedah semuanya satu persatu untuk melihat apa yang ada di balik kabut itu. Oke, jadi begini alur pembahasan kita kali ini. Pertama, kita hadapi dulu sumber masalahnya, yaitu utang dolar. Lalu kita bongkar kekuatan bisnisnya lewat 4 pilar utamanya. Setelah itu kita masuk ke ruang mesin buat lihat seberapa sehat operasionalnya dan seberapa kenceng mesin kasnya. Baru deh kita bisa timbang diskon dari pasar ini, dan di akhir kita adu antara resiko lawan kekuatannya. Baiklah, kita mulai dari bagian pertama ya. Langsung saja kita hadapi biang kerok dari semua cerita ini. Sesuatu yang jadi hantu buat para investor dan jadi alasan kenapa harga saham Indofood terasa tertekan, yaitu setumpuk utang dalam mata uang dolar Amerika. Dan ini dia angkanya, 55,59 triliun rupiah. Coba deh kita resapi dulu angka ini sejenak. Jumlah sebesar ini jelas bikin investor manapun jadi was-was. Kenapa? Karena liabilitas dalam mata uang asing segede ini langsung memicu satu skenario mimpi buruk. Bagaimana kalau rupiah melemah? Nah, ini bukan cuma soal khawatir doang. Dampaknya itu nyata banget, bisa dihitung dan sakit. Gampangnya gini deh, bayangin Anda gajian pakai rupiah, tapi punya cicilan rumah pakai dolar. Tiap kali dolar naik, cicilan Anda jadi makin berat kan? Ya itulah yang dialami Indofood. Mereka sendiri yang bilang kalau rupiah melemah 10% aja, laba sebelum pajaknya bisa kepotong sampai 3,4 triliun. Jadi wajar banget kalau pasar jadi cemas. Kekhawatiran ini ada dasarnya. Oke, utang dolarnya memang gede dan bikin ngeri. Tapi, coba kita lihat sekarang. Apa sih yang berdiri di belakang tembok utang itu? Soalnya, Indofood ini bukan bisnis ecek-ecek. Mereka ini kayak sebuah kerajaan bisnis yang dibangun di atas 4 pilar yang super kokoh. Nah, lihat ini. Bisnisnya itu kayak meja dengan 4 kaki yang kuat. Kaki paling gedenya yang nyumbang 61% pendapatan itu dari produk konsumen. Ya, ini dunianya Indomie, Citato, dan kawan-kawannya. Tapi lihat 3 kaki lainnya. Ada Bogasari, si raksasa tepung, ada agribisnis kelapa sawit, plus jaringan distribusi yang sampai ke pelosok. Jadi, kalau satu segmen lagi agak seret, yang lain bisa nopang. Ini namanya diversifikasi. Terus, duitnya datang dari mana? Mayoritas besar, hampir semuanya, datang dari pasar dalam negeri, dari kita-kita di Indonesia. Ini tuh kayak pedang bermata dua. Di satu sisi, bagus, karena pasarnya jelas dan mereka rajanya di sini. Tapi di sisi lain, ini jadi masalah. Kenapa? Pendapatannya dalam rupiah, tapi utangnya sebagian besar dalam dolar. Nah, ketidakcocokan mata uang inilah yang jadi sumber kecemasan tadi. Oke, jadi kita udah lihat ya, ada ancaman dari luar, yaitu kurs dolar. Tapi kita juga tahu fondasi bisnisnya kuat. Sekarang pertanyaan berikutnya, gimana kondisi ruang mesinnya? Apakah operasional sehari-harinya sehat dan efisien? Yuk kita intip lebih dalam. Coba lihat angka ini, cuma 0,9%. Ini adalah persentase tagihan ke pelanggan yang macet lebih dari 90 hari. Angka di bawah 1% untuk perusahaan segede ini itu luar biasa sehat loh. Artinya apa? Pelanggan mereka bayarnya lancar jaya. Uang kas perusahaan jadi nggak nyangkut di piutang. Dan ini juga penting banget. Nggak ada satupun pelanggan yang kontribusinya lebih dari 10% ke total pendapatan. Jadi, mereka nggak bergantung sama 1-2 juragan besar aja. Kalaupun ada satu pelanggan besar yang bermasalah, dampaknya nggak akan bikin perusahaan goyang. Arus pendapatan mereka jadi jauh lebih stabil. Nah, grafik ini nunjukin efisiensi mereka dengan sangat jelas. Pertumbuhan penjualan melaju 6,6%, tapi stok barang di gudang cuma nambah 4,1%. Artinya, barang mereka laku keras, produknya cepet banget keluar dari gudang, nggak numpuk jadi debu. Untuk bisnis makanan, ini tanda manajemen yang top banget.
Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang paling seru. Kita bakal lihat di mana sih letak kekuatan finansial sejati perusahaan ini. Karena Anda tahu kan, dalam bisnis ada istilah profit is good, but cash is king. Laba di atas kertas itu bagus, tapi uang tunai yang beneran masuk ke kantong, itu rajanya. Coba lihat perbandingan ini. Laba bersihnya 15,55 triliun. Keren kan? Tapi lihat deh, uang tunai yang dihasilkan dari operasional bisnisnya ternyata lebih besar lagi, 19,54 triliun. Ini langka loh. Ini tanda bahwa laba mereka itu bukan laba di atas kertas doang. Mesin bisnisnya ini benar-benar mesin cetak uang tunai yang super efisien. Dan ceritanya belum selesai. Setelah dikurangi semua biaya operasional dan belanja modal untuk investasi, mereka masih punya sisa uang tunai sebesar 14,24 triliun. Ini namanya arus kas bebas. Uang ini bebas mau dipakai buat apa aja. Bayar utang, bagi dividen, atau ekspansi lagi. Inilah amunisi finansial mereka yang sebenarnya. Terus kalau perusahaannya tumbuh, modalnya dari mana? Apa dari nambah utang lagi? Ternyata enggak. Lihat deh, asetnya nambah 16,2 triliun, tapi utangnya cuma nambah 5 triliun. Sebagian besar sisanya, yang 11,2 triliun itu datang dari laba yang nggak dibagi alias laba ditahan. Artinya, mereka tumbuh dari kekuatan internal, bukan dari pinjaman. Ini sehat banget. Oke, kita udah lihat ya, operasionalnya sehat, mesin kasnya kenceng. Harusnya perusahaan kayak gini dihargai mahal dong sama pasar. Nah, disinilah letak keanehannya. Jadi, gimana sih sebenarnya pasar menilai perusahaan sekuat ini? Nah, di sini kita lihat perbedaannya dengan jelas. Nilai buku per sahamnya, atau gampangnya nilai aset bersihnya, itu ada di angka Rp8.330. Tapi, harga yang rela dibayar pasar untuk satu lembar sahamnya cuma Rp6.625. Ada selisih yang lumayan jauh kan? Antara nilai asli perusahaan dengan harga di pasar, selisihnya itu sekitar 21%. Inilah yang kita sebut diskon kecemasan. Pasar seolah-olah bilang, "Hey Indofood, bisnismu emang bagus, kasmu banyak. Tapi karena aku takut sama utang dolarmu, aku mau beli asetmu dengan diskon 21%. Angka ini bikin ketakutan pasar jadi terasa sangat nyata. Metrik-metrik lain juga ngomong hal yang sama. Price to book value-nya di bawah 1, artinya kita bisa beli aset perusahaan ini lebih murah dari nilainya. Price to earnings ratio-nya di angka 5-an, itu murah banget untuk perusahaan sekelas market leader. Bahkan kalau dihitung dari arus kas bebasnya, potensi balik modalnya bisa cuma sekitar 4 tahun. Semua angka ini seakan-akan teriak, murah. Dan semua analisis ini membawa kita kembali ke pertanyaan awal, ke pertarungan antara dua sisi yang berbeda dari perusahaan yang sama. Ini dia inti dari dilema investasi di Indofood. Jadi, di satu sisi, ada resiko utang dolar yang super gede. Ini kayak awan badai yang siap datang kapan aja. Tapi, di sisi lain ada daya tahan yang luar biasa. Bisnis yang kokoh, operasional yang super efisien, dan yang paling penting, mesin cetak uang yang terus-menerus menghasilkan belasan triliun rupiah tiap tahun. Ini pertarungan antara benteng yang kokoh melawan badai dari luar. Jadi, pada akhirnya, pertanyaannya bukan lagi apakah ada risiko. Jelas ada dan risikonya besar. Pertanyaan yang sebenarnya adalah apakah mesin yang begitu kuat ini lebih kuat daripada badai yang mungkin menerpanya? Nah, jawaban dari pertanyaan itulah yang akan menentukan apakah diskon kecemasan ini adalah sebuah jebakan atau justru sebuah kesempatan langkah yang tersembunyi.